wa man walah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Para sahabat Irmanuh yang kami banggakan, kita lanjutkan pengajian fikih kitab Safinatun Najah sampai pada fasal ini di Pak maning takodo wudu'uhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun manin taqadha wudu'uhu. Di kitab B hilang atau ditimbang. Faslun maning taqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Fasal menjelaskan larangan bagi orang yang memiliki hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar atau hadas yang ausat, sedang. Pertama, manin taqadha wudu'uhu, orang yang rusak wudunya atau batal wudunya, haruma alaihi, haram baginya, arba'atu asya, 4 perkara. 4 hal dilarang bagi orang yang wudunya batal. Kita sudah jelaskan mengenai hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah as-sholatu. Yang pertama adalah sholat. Walau naflan wa sholatu janazah, baik sholatnya itu adalah sholat fardu maupun sholat sunnah, sholat jenazah ataupun sholat-sholat yang lain. Apabila seseorang wudunya itu batal, maka haram baginya untuk melaksanakan sholat. Kalau dipaksa dia melakukan sholat, berdosa. Sudah tahu wudunya batal, tapi dia tetap sholat, maka haram baginya batal, dosa. Jadi jangan gengsi. Seandainya wudu kita batal, misalkan karena buang angin, walaupun hanya kita yang tahu, kita jangan gengsi untuk memisahkan diri, ya wudu lagi. Karena kalau dipaksa orang yang batal wudunya, maka baginya haram, dapat dosa. Walaupun sholat sunnah atau sholat jenazah. Karena kata Nabi, la yaqbalullahu sholata ahadikum hina hadathi ila ayyatawaddo'a. Jadi tidak akan diterima sholatnya orang yang rusak wudunya, orang yang memiliki hadas sampai dia itu melakukan wudu. Nah, jadi yang pertama dilarang atau haram bagi orang yang rusak wudunya adalah melakukan sholat atau semua ibadah yang mirip dengan sholat. Mirip dengan sholat yang mengharuskan seseorang itu melakukan toharoh, bersuci, menghilangkan hadas, ya, seperti misalkan khutbatul Jum'ah. Orang khutbah Jumat, kemudian khotibnya ini batal, sebab buang angin misalkan, maka baginya haram melanjutkan. Karena orang khutbah itu wajib dia itu suci. Suci pakaiannya, badannya dan tempatnya.
Kemudian juga misalkan wasajdatu tilawah, sujud tilawah. Orang mau melakukan sujud tilawah. Tahu nggak sujud tilawah? Apabila kita membaca ayat-ayat sajdah. Wasjud waqtarib misalkan. Itu nggak mesti dalam sholat. Atau sujud syukur. Orang ingin melakukan sujud syukur, itu dirinya syaratnya adalah punya wudu atau dia terbebas daripada hadas. Jadi ada caranya orang sujud syukur itu. Di jalan nemu dompet, alhamdulillah sujud. Dia wudu, ya tadi dompetnya siapa aku deh lu. Sujud syukur ketik. Ya misalkan kita habis mendapatkan bonus dari kantor, kita mendapatkan rezeki tambahan, kemudian kita saking gembiranya, saking syukurannya kita sujud syukur, kita mendapatkan nikmat tambahan, apa aja misalkan kita dapat motor baru, mobil baru, udah kita pengen sujud, ya harus dalam keadaan suci, wudu dulu lah sana kalau punya hadas kecil, enggak langsung jelek aja, karena sujud syukur itu syaratnya adalah suci, kemudian juga dia menutup aurat. Masih pokekan, dengkule katon, tulis sujud syukur, jadi siapa ngaji beli, ada caranya kita dalam keadaan suci, kemudian kita menghadap kiblat, dimulai dengan apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar dulu, baru nanti Allahu Akbar, kemudian sujud. Setelah sujud, bacaannya apa lebih? Google. Tol japal nang, sajadah wajiyah lillati. Kemudian setelah itu salam. Ada salamnya. Pernah dorong sujud syukur. Bukan orang yang tiba-tiba sujud kemudian madhep pengetan, ngidul. Wong bal-bal gol sujud syukur. Kalau dia mengatakan sujud syukurnya semacam itu ya salah. Ada caranya, ada aturannya sujud syukur itu. Nah, termasuk di dalamnya adalah dia harus suci. Kalau orang yang tidak memiliki wudu, maka tidak sah sujud syukurnya. Baik. Yang pertama, orang yang batal wudunya, rusak wudunya itu haram baginya untuk melakukan sholat. Kemudian wat tawafu, tawaf. Ma huwa tawaf? Apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah sab'ata aswat, 7 kali. Orang yang tawaf diharuskan dirinya itu dalam keadaan suci. Baik tawaf yang sunnah maupun tawaf yang fardu. Tawaf rukun. Tawaf sunnah misalkan orang baru datang di Mekah kemudian sunnah tawaf kudum. Karena ada orang binderes sih makanya ada kulati. Karena at-tawafu bimangzilatis sholah, tawaf itu kedudukannya seperti sholat. Diharuskan dia itu bersuci, diharuskan menutup auratnya. Illa annallaha ahalla fihi an-nutku. Kecuali bedanya dengan sholat itu, kalau sholat kan dilarang berbicara, kalau tawaf boleh. Kalau lagi tawaf kemudian berbicara, ngomong, boleh. Kalau sholat ngomong jangan coba-coba. Haji Berbin baik, itu ngomong itu. Kamu juga ngomong, ribet lah. Dan ngomongnya itu, fala yantiku illa bi khairin. Ngomong, tidaklah ngomong kecuali ngomong yang baik-baik. Ketika lagi tawaf itu, selain
Tadi syarat-syarat yang sudah disebutkan, misalkan bersuci dan sebagainya. Kemudian dia itu bedanya dengan sholat adalah boleh berbicara. Namun janganlah berbicara kecuali bicara yang baik, doa sambil keliling. Ada doanya yang sudah ditentukan. Putaran pertama, putaran kedua, dan sampai ke putaran ketujuh. Jangan ngobrol yang enggak nyambung dengan tawaf. Ninggang ketemu bature, mangkat kaji bareng, wong pleret, bari wong palimanan. Ketemu nih kan tawaf, lah alhamdulillah jangan ketemu, iya. Mangkat rombongan siapa? Anu jar rombongannya kaji Casmat. Numpak apa? Ya numpak kapal masa perahu. Priben bebeke. Wis pada ngendog durung. Wong lagi tawaf kandae bebek. Wis meneng bae meneng. Ngomong oli tapi ngomong kang bagus. Ya doa-doa itu. Wis keder wis Allah wis dadi. Maca kulhu tadi wis. Kita beliapal je dong kulhu bae oli. Meneng bae oli. Sing penting muter. Apabila kemudian bedanya begini. Kalau sholat, apabila seorang melakukan sholat, misalkan sholat maghrib 3 rakaat, di rakaat yang ketiga dia batal, bocor. Maka dia wajib mengulang sholatnya dari awal rakaat pertama. Kalau tawaf enggak. Kalau tawaf misalkan dia batal di putaran yang nomor 3, maka tinggal melanjutkan yang belum. Baru 2 batal, maka enggak perlu mengulangi dari 1. Paham? Dan ini dibutuhkan kejujuran bagi orang yang mereka hujjaj, orang-orang yang haji. Terlebih melakukan tawaf rukun, tawaf ifadah. Maka dirinya itu harus jujur dengan dirinya. Dirinya dengan Allah harus jujur ketika dia batal wudunya. Karena apa? Enggak ada yang tahu. Mungkin saja orang itu lagi tawaf, kemudian mohon maaf, batal karena buang angin misalnya. Kalau batal karena bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan ajnabi, barangkali bisa mengambil madhab yang lain. Intikal misalkan mengambil Imam Maliki, apa? Dengan perempuan nempel enggak batal. Illa bisyahwatin, kecuali ada syahwat batal. Misalkan karena sulitnya berdesakan, repot, kita bercampur antara laki-laki dan perempuan, maka bisa kita intikal madhab. Tapi kalau masalah kentut, ya semua sepakat. Ulama semua sepakat, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, depan atau belakang, membatalkan wudu. Nah, ini dibutuhkan kejujuran. Ketika ini orang yang tawaf ini, dia jujur kepada Allah ketika batal tawafnya, ya dia mundur cari tempat wudu. Jangan melanjutkan, langsung merugian. Belum lagi malas berdesak-desakan menuju ke tempat wudu. Maka ya jangan ragu kita untuk kita kembali mengambil wudu karena enggak sah tawafnya. Nah kalau tawaf ifadah itu kan rukun. Kalau enggak dijalankan, ininya batal, ya hajinya batal. Eman-eman 35 juta. Wis bayar 35 juta, pegel, sesek-sesekan, antri 15 tahun, 20 tahun, kaji beli sah. Emang balik seng Arab tekaning Indonesia dundangnya Pak Haji, Bu Haji. Tapi palsu, bisa. Apa? Lagi tawaf rukun ngentut, mung diterusaken. Nah, itu makanya orang yang batal wudunya baginya haram melakukan tawaf. Wa masul mushafi, memegang mushaf. Orang yang batal wudunya haram baginya memegang mushaf. Apa itu mushaf? Quran. Ya Quran apa? Ada definisi. Kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasah. Tulisan Al-Qur'an ya, yang ditulis, yang tujuannya adalah untuk dideres, untuk dibaca. Itulah mushaf. Baik itu ada di kertas, ada di
kulit misalkan, ada di papan misalkan, atau ada di macam-macam media. Kalau memang tulisan Quran itu ditulis dengan tujuan lidirosah, untuk dibaca, untuk dideres, maka itu namanya mushaf. Sekalipun tidak sampai 30 juz. Hanya potongan-potongan berapa ayat, itu mushaf. Cong kang itep cong. Jadi hati-hati, orang yang nggak punya wudhu haram memegang mushaf. Nanti kita rinci hukumnya. Semua yang tertulis dengan tujuan untuk dibaca, untuk deres, bahasa kitanya deres, maka itu dinamakan mushaf. Walaupun cuma misalkan surat Al-Fatihah, kalau tujuannya itu adalah untuk deres. Kita misalkan ada lembaran buku Yasin, yang nggak ada terjemahannya, yang nggak ada doa-doa yang lainnya, pokoknya isinya Yasin tok. Itu kita pegang, ini mushaf. Karena memang dicetak, ditulis untuk dibaca. Atau bahkan sekalipun misalkan ada seseorang itu menuliskan Al-Quran, surat tertentu, tujuannya untuk deres, maka itu mushaf. Tapi kalau tujuannya untuk misalkan pajangan, untuk tabarukan, nggak masalah. Jadi yang tergantung tujuan, tergantung dia itu menuliskan tulisan Al-Quran itu untuk apa. Jadi di kertas, di kulit, atau lauhan, papan, di papan. Wa kharaja bidzalika at-tamimah. Nah, kecuali misalkan ada orang itu menuliskan ayat-ayat Al-Quran, tujuannya apa? At-tamimah. At-tamimah ku jimat lah, sowok, jimat. Ayo ngopesel. Lit tabaruk, untuk mengambil berkahnya daripada tulisan tersebut. Itu hukum asalnya adalah memegang Al-Quran itu, memegang mushaf adalah haram bagi orang yang batal wudunya. Paham? Namun ada rincian. Ada 4 wajah. Apabila seseorang itu memegang mushaf dan dia tujuannya adalah memegang mushaf tok saja, memegang mushaf saja, kan gini, soalnya ada pertanyaan, bagaimana saya itu memegang mushaf, ya, memegang mushaf tapi bersamaan dengan benda yang lain. Nanti yang keduanya ini wahamluhu, ya, wahamluhu, membawa mushaf, memegang tidak boleh, kemudian membawa juga tidak boleh. Memegangnya saja tidak boleh, apalagi membawa. Ini kalau dalam kaidah usul fikih namanya qiyas aulawiyah. Megangnya aja nggak boleh, apalagi bawa. Nah, ada pertanyaan, seseorang misalkan itu kebetulan pekerjaannya itu di toko kitab, menjual mushaf, menjual kitab-kitab, menjual barang-barang yang lain, buku bacaan. Ini gimana? Ini pelayannya ini apakah harus selalu punya wudhu? Apakah harus selalu batal wudhunya, wudhu lagi, batal wudhunya, wudhu lagi? Waduh, keter teman. Maka ada solusi. Hukumnya itu ada 4. Yang pertama, kalau tujuannya adalah memegang mushaf, tujuannya memegang mushaf, membawa mushaf, maka haram. Sekalipun bersamaan dengan barang yang lain. Yang nomor 2, tujuannya adalah membawa barang. Tujuannya membawa barang, sekalipun barangnya itu bersamaan dengan mushaf. Tujuannya membawa barang, maka ini boleh. Imam Romli membolehkan. Atau seseorang itu niatnya membawa keduanya, nomor 3 nih, membawa keduanya, mushaf dan barang.
maka boleh. Nomor 4, niatnya itu enggak bawa apa-apa, wis pokoknya bawa aja. Saya bawa aja, itu maka boleh. Niatnya bawa. Kita di tas ada mushaf, ada kemudian buku-buku, alat tulis, dan lain sebagainya. Kemudian kita niatnya itu ya udah, saya niat bawa barang, boleh itu. Kalau niatnya bawa barang. Jadi yang menentukan niatnya. Kalau niatnya adalah membawa mushaf, sekalipun misalkan dia itu tahu dalam isinya itu ada macam-macam di tasnya, tapi niatnya membawa mushaf, maka nggak boleh pegang, nggak boleh bawa. Paham? Jadi contoh gini, jadi semua yang berkaitan dengan mushaf, semua tulisan-tulisannya itu apabila dibawa begini, sekalipun pakai alas, misalnya pakai kertas, tisu atau emangnya ini apaan? Pakai tisu dibawa, tisunya dijepit, dibawa, dilapisin tisu, ini namanya bawa sama. Kalau niatnya bawa mushaf ya mushaf. Sekalipun dilapisi pakai sarung, dilapisi pakai, kalau dulu itu cerecet, mau ngaji ke ustadznya itu cerecetnya dibuka, kemudian ditaruh mushafnya, terus dilipat, bawa deh begini. Nah itu. Jadi kalau niatnya adalah membawa bersamaan barang, membawa barang boleh. Contoh gini, anggap ini mushaf, saya bawa nih, ini HP, kemudian bawa barang lagi, saya bawa nih, saya niatnya bawa barang, boleh. Yang menentukan itu niatnya. Simpel kan, jangan ragu-ragu. Nah itu satu. Kemudian kapan seseorang itu dalam kondisi tertentu diperbolehkan memegang mushaf? Kapan? Ketika seseorang misalkan melihat mushaf itu, kita tahu, kita sepakat, para ulama sepakat semuanya mushaf itu harus dimuliakan. Ketika kita melihat mushaf yang tercecer di bawah, kita lagi misalkan acara rame-rame ini, ada haul, ada orang bawa Quran, tegel jatuh, bluk, kita melihat, boleh enggak saya enggak punya wudhu langsung menyelamatkan ini Al-Quran? Kita angkat, kita taruh atau kita kasih ke tempat, ke orang yang memilikinya itu, boleh. Karena apa? Demi menjaga kehormatan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran. Ini kalau saya nunggu wudhu dulu, bisa jadi diinjak-injak. Dikit, hup, pengen wudhu dikit, injak, wong lagi haul, wong ribuan teka kabeh. Misal, boleh. Kemudian asobi, anak kecil boleh. Anak kecil yang belum balik, kemudian memegang mushaf tanpa berwudu, boleh. Anak kecil. Karena ini hukumnya itu dibebani atas mukalaf, orang yang mukalaf, udah sampai, udah balik. Paham? Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan dewek, wis. Mana mengko kari-karian bitakon? Apa hukumnya memegang ini handphone yang di dalamnya ada tulisan Al-Qur'annya? Kan sekarang kita bisa saksikan di handphone kita masing-masing ada aplikasi Al-Qur'an digital. Apakah diharuskan berwudu atau tidak? Apakah ini termasuk mushaf atau bukan? Maka jawabannya, kalau nggak diterangkan, ini bukan mushaf. Di handphone tulisan Al-Quran bukan mushaf. Apa? Karena sejatinya tulisan Al-Quran yang ada di handphone ini bukan tulisan yang memang ditulis untuk dilihat seterusnya. Paham? Karena itu sebetulnya adalah hakikatnya adalah pancaran dari sinar-sinar vibrasi tertentu, saya nggak ngerti neranginnya seperti apa. Yang jelas yang dilihat, yang dipegang adalah monitor, bukan mushaf, bukan tulisan. Sewaktu handphone kita matikan, maka mati, nggak ada tulisan Al-Qur'annya, nggak permanen. Paham nggak? Sama halnya begini, di dalam kaca kita lihat ada Al-Qur'an, nempel di kaca, kita pegang itu. Nah, itu kita kan megang kaca apa megang Al-Qur'an?
kaca. Begitu ya, percontohannya begitu, tamsilnya begitu. Kita melihat Al-Quran di balik kaca. Hah? Kaligrafi tergantung tujuan. Kalau tujuannya lidirosah, mushaf. Tanyakan sama yang nulisnya. Iya, betul. Ketentuan hukumnya begitu. Tapi secara keumuman bahwa apa yang dipajang di sekitaran dinding, apalagi dengan hot-hot tertentu, kemudian diwarna-warni, tujuannya untuk satu mungkin litabaruk, untuk nyari berkah, kemudian tujuannya untuk hiasan dan seterusnya. Jadi yang penulis yang mengetahui. Kalian nulis di buku nih, tujuannya untuk deres. Mau nyalin juz amma, saya tulis. Nah ini maka jadi mushaf. Jadi bukan hanya Al-Quran yang kita lihat 30 juz itu, yang 1 juz per juz juga dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan Al-Quran yang di dalamnya ada terjemahannya? Maka di sini ulama khilaf, apakah Al-Quran yang terjemahan itu termasuk tafsir atau bukan? Kalau Al-Quran itu kemudian ada tafsirnya, maka jelas boleh. Namun para ulama berbeda menghukumi terjemahan. Ada yang menghukumi ini sama dengan tafsir, ada yang menghukumi ini terjemahan. Maka mayoritas atau pendapat yang mudah diambil adalah bahwa Quran terjemahan yang bisa kita saksikan saat ini itu sama dihukumi seperti tafsir. Karena apa? Terjemahannya itu nggak mungkin mutlak sesuai dengan terjemahan kata per kata Arab Indonesia, translate-nya nggak mesti sama. Contoh, Bismillah, bi artinya dengan, ismi nama. Terjemahannya dengan menyebut nama Allah, ada menyebutnya, ada tambahannya. Tuh. Maka terjemah yang ada itu sudah diselipi tafsir-tafsir pemahaman, bahkan ada not-notnya, ada catatan-catatannya. Maka terjemah itu bisa kita ambil ulama yang mengatakan bahwa itu sama dengan tafsir, di mana komposisinya antara Al-Quran dengan terjemahan atau tafsirnya itu lebih banyak tafsirnya. Misalkan Al-Qurannya itu hurufnya itu 1 juta, tafsirnya 1.200.000 misalnya, lebih banyak. Paham? Konon baik. Jam 10 lebih masalah ya Pak. Ali. PDF-nya berbentuk ayat Al-Quran, maksudnya udah dicetak? Belum, berarti kan masih berupa apa yang tampil di monitor atau layar. Ya kalau sudah dicetak, ini tulisan-tulisan ayat Al-Qurannya itu tujuannya adalah untuk dibaca. Untuk dibaca secara, ya dirasa, artinya emang ini untuk dibaca, maka mushaf. Maka tentukan apakah ini memang hanya sebagai tamrinat, sebagai latihan saja atau bukan. Kalau sudah dicetak, kemudian ini hanya ayat-ayat ini untuk sekedar apa istilahnya itu, ya untuk ujian tertentu, nggak apa-apa. Tidak harus berwudu. Karena apalagi bercampur dengan tulisan yang lain. Ada Indonesianya, misalkan bunyinya Qul huwallahu ahad. Ini bacaan apa ahad ini? Indonesia. Campur juga. Nah, begitu. Iya. Kalau memang bercampur begitu, kalau memang sudah di-print satu juz, ini untuk dirosah jadinya masuknya. Masuk kepada mushaf. Kemudian apapun itu, terlepas dari tadi ketika seseorang membaca atau membuka Al-Quran, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran yang di handphone ini, walaupun
dengan tidak berwudu diperbolehkan, alangkah lebih baiknya orang itu memiliki wudu. Termasuk membaca. Kalau membaca boleh. Membaca itu tidak diharuskan berwudu. Yang enggak dibolehkan itu orang yang tidak memiliki wudu atau batal wudunya 4. 4 saja. Sholat, tawaf, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran. Membaca boleh. Enggak punya wudu boleh. Tapi lebih bagus orang yang berwudu. Maka ketika kita mau deres, sekalipun pakai HP misalkan, ya jelas pahalanya lebih besar orang yang berwudu daripada yang enggak. Sekalipun diperbolehkan, kita punya hadas, kemudian memegang HP yang di dalamnya bisa dibuka aplikasi Al-Quran. Nanti kalau hukumnya orang haid beda lagi nanti. Orang junub, orang haid beda lagi. Mungkin sekian dulu, karena enggak memungkinkan waktunya sudah larut malam. Maksudnya keterangannya cukup segini, barangkali masih ada yang ditanyakan, silakan. Nanti ada hukum lagi untuk orang yang tujuannya adalah taklim, belajar. Kita hadirkan pendapat-pendapat, kaul-kaul yang mudah bagi orang haid sekalipun nanti. Kalau hubungannya nanti untuk belajar. Wis, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi